Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Petrus Renali Wanggur, NIM 1803 030076. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin penting dari buku yang berjudul Populisme dan Politisasi dari COVID-19. Oke, langsung saja kita mulai pada poin yang pertama, yaitu krisis dan populisme. Popularisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan menurut Moody dan Rovira Kaltwasser 2017, dan ada perdebatan panjang tentang definisinya dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi, gaya komunikasi, atau strategi politik. Namun demikian, pada umumnya para sarjana menyepakati bahwa definisi minimum pengertian dari populisme adalah penjajaran orang baik dengan serangkaian elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu. Populis di demokrasi barat hadir dalam diri mereka sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk membalikan situasi. Demokrasi harus menjadi ekspresi atau sebaliknya direbut oleh elit yang harus disalahkan untuk semua masalah, terutama yang mempengaruhi rakyat. Poin yang kedua yaitu peran krisis dalam populisme kontemporer. Di sini diperlukan untuk menguraikan literatur tentang krisis pada populisme untuk lebih memahami peran krisis dan dalam kebangkitan populisme dan peran populis dalam kebangkitan krisis. Peran dari krisis dalam sastra populis kontemporer diperdebatkan. Sementara itu, cukup umum untuk menemukan referensi krisis dalam literatur populis. Khususnya untuk hubungan ini jarang terjadi dan tepat dalam banyak hal di bawah. Munculnya populisme secara historis terkait dengan krisis dominasi wacana ideologis yang pada gilirannya merupakan bagian dari wacana sosial yang lebih umum. Dengan kata lain, populisme tidak bisa muncul begitu saja tanpa politik. Krisis ical yang dianggapi sebagai prakondisi yang diperlukan untuk populisme. Krisis representasi khususnya adalah apa yang memungkinkan populis untuk muncul dan berhasil. Beberapa penulis setuju bahwa jenis krisis politik yang umum adalah akar dari setiap mobilisasi populis. Di antaranya, Hans Peter menghubungkan kebangkitan populis saat ini di Eropa untuk tren jangka panjang dalam representasi politik. Sebagai partai demokrasi lemah, peluang protes populis jelas meningkat. Proses ini bahkan lebih jelas dalam terang kesenjangan integrasi demokrasi yang disebabkan oleh proses globalisasi demokrasi partai menghadapi tantangan baru. Poin yang ketiga yaitu politisasi krisis pandemi. Politisasi telah lama menjadi konsep kunci dalam studi politik. Dalam tradisi Eropa teori sosial dan politik, istilah politik berkonotasi di mana proses atau fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan politik. Dengan demikian berubah menjadi target pertikaian, pusat untuk konflik, ruang terbuka untuk alternatif dan kontroversi. Dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik, perilaku, dan empiris, istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang lebih sempit, di mana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan, dan memicu mobilisasi serta suara. Selain itu, politisasi telah menjadi konsep klasik di dalam kebangkitan pemikiran Carl Schmitt. Dalam tradisi Eropa, depolitisasi dipandang sebagai penghilangan fenomena atau isu tertentu dari ranah politik atau penyangkalan preventif terhadap karakter politiknya. Dalam tradisi Amerika, depolitisasi sebagian besar menunjukkan serangkaian proses yang lebih sempit, seperti berkurangnya minat dalam politik dan berpartisipasi, kekosongan keluar dari publik, dan latihan kekuasaan yang ditujukan untuk menggagalkan potensi oposisi. Poin yang berikutnya yaitu
konteks politik varian di Inggris. Gelombang populisme terbaru yang melanda dunia dalam beberapa dekade terakhir dapat ditelusuri kembali ke Inggris atau Partai Kemerdekaan yang didirikan pada tahun 1993 oleh anggota dari Liga Anti-Federalis. Pada awalnya, partai ini dianggap sebagai kelompok sempalan partai konservatif dan awalnya dirancang sebagai pihak pencari kebijakan isu tunggal yang memiliki tujuan tunggal untuk memfasilitasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Sejak awal, partai ini berusaha menekan partai konservatif untuk mengadopsi sikap yang lebih keras terhadap Eropa, menentang rencana untuk integrasi Eropa lebih lanjut, dan mencari penarikan Inggris dari Uni Eropa. Partai ini mengikuti jejak tradisi politik Inggris yang mapan tentang Euroscepticism. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan antara Euroscepticism dan populisme hadir dari tahap pertama dalam perkembangan partai tersebut. Poin yang berikutnya yaitu difusi COVID-19 dan tindakan politik. Di Inggris, selama fase pertama pandemi, perhatian para publik dan media terfokus pada Italia, yang merupakan pusat gempa atau terjadi pandemi di Eropa. Terlepas dari kenyataan bahwa COVID-19 diagnosis di Inggris tercatat pada 31 Januari, dengan demikian orang dapat berargumen bahwa reaksi awal publik dan otoritas negara berhubungan dengan pandemi COVID-19 agak lemah. Tidak ada karantina atau tambahan pemeriksaan keselamatan untuk diperkenalkan sebagai penumpang internasional yang datang dari Asia Tenggara atau Eropa. Pada 18 Maret, Inggris masih belum memberlakukan larangan perjalanan dari luar Uni Eropa. Satu-satunya tindakan nyata dari pemerintah yaitu menasihati warganya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak penting dalam perjalanan selama 30 hari ke depan. Mereka juga menyarankan warganya yang di luar negeri untuk kembali ke negara asal mereka jika mereka bisa. Meski mendapat tekanan dari berbagai pihak, Boris Johnson menolak untuk memperlakukan situasi sebagai keadaan darurat, yang juga terlibat dalam keengganannya untuk mengadakan apa yang disebut pertemuan Kobra, yaitu pertemuan dengan penasihat Perdana Menteri pada saat darurat nasional, bahkan setelah pandemi mulai menyebar ke seluruh Eropa di akhir Februari. Poin yang berikutnya yaitu wacana populis di saat COVID-19. Nigel Farage mengambil kesempatan pandemi untuk memperjuangkan beberapa tujuan yang dipertanyakan saat menyebarnya kiasan populis sayap kanan yang mapan. Kedekatan tematis populisme dengan konspirasi sebagai didirikannya penelitian sebelumnya juga terlihat pada komunikasi Farage di media sosial dalam pesan politiknya di media dan di depan rapat umum. Mengingat bahwa Nigel Farage telah meninggalkan kursinya di Parlemen Eropa sebagai akibat dari besarnya pandemi menangkap kesadaran nasional di Inggris. Sebagian besar pernyataannya tentang COVID-19 telah diucapkan di media atau diposting di media sosial. Nigel Farage mengadaptasi wacananya dengan krisis COVID-19 terutama dalam dua cara. Yang pertama yaitu mungkin tidak bermasalah jika Farage mengkritik pemerintah Inggris yang memperkenalkan langkah-langkah untuk negara menanggulangi penyebaran pandemi. Yang kedua, posisi sentralnya di pandemi ada dua, yaitu menentang penguncian dan menentang apa yang diyakini sebagai tindakan penegakan hukum yang keras yang menyamakan pemerintahan Inggris ke Jerman Timur, sekaligus mencela keputusan pemerintah untuk keduanya diizinkan atau masuk selama penguncian dari negara-negara berisiko tinggi COVID-19 seperti China, Italia, atau Amerika Serikat. Trump telah menyalahkan China atas pandemi ini. Dia berpendapat bahwa sebelum pandemi, China adalah negara pengawasan. Sekarang, itu negara pengawasan yang infeksi dunia dengan penyakit mematikan. Dalam beberapa pernyataan dan media sosial yang diposting di bulan April dan Mei 2020,
Feretz menuduh Cina sebagai penyebab pandemi dan menegaskan bahwa Cina harus membiarkan penyelidik independen masuk ke dalam negara mereka untuk mengungkapkan ruang lingkup sebenarnya dari kesalahannya selama penyebaran virus COVID-19. Feretz juga menyebut Cina beberapa kali dalam tuduhannya yang dilontarkan terhadap pemerintah Johnson dan pendirian. Dia menyalahkan pemerintahan Johnson karena bersikap lunak terhadap Cina, meskipun Cina turut andil dalam pandemi. Dia menyarankan pemerintah harus belajar dari Trump tentang administrasi. Setelah pengumuman Trump bahwa AS atau Amerika Serikat menarik diri dari dukungan keuangannya dari apa yang virus definisikan sebagai WHO pro Cina, dia berpendapat bahwa pemerintahan Johnson harus malu terus-menerus untuk menandai WHO. Faktanya, selama pandemi, Feretz muncul sebagai pendukung vokal Amerika Serikat tentang peran Cina dalam pandemi. Feretz mengatakan bahwa Trump adalah benar untuk mendefinisikan COVID-19 sebagai virus Cina, karena ia mengklaim Cina bertanggung jawab atas wabah tersebut. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.